Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Liga Inggris. Debut Ralf Rangnick bersama Man United. Kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Man United menggunakan pola 4-2-2-2 atau sering dikenal sebagai 4-4-2-6. Sedangkan Crystal Palace menggunakan pola 4-3-3. Di atas kertas, kita lihat berbagai macam sumber statistik yang menyebutkan Rangnick menggunakan pola 4-2-2-2 bersama United. Dari SofaScore, kemudian dari WhoScore, kemudian rata-rata pergerakan pemain dari United cenderung menggunakan pola 4-2-2-2 ala Rangnick. Kita kembali ke grafis taktikal. Nah, di sini pada saat Crystal Palace melakukan build up serangan, pemain United langsung melakukan pressure. Pada momen ini Klein yang menguasai bola ditekan oleh Bruno Fernandes. Di samping itu Klein juga ditutup jalur passingnya ke sisi Koyate. Rashford sebagai cover shadow, teman-teman. Nah, pada grafis ini juga ketika blok tinggi dalam posisi press, teman-teman, pemain United sangat jelas menggunakan pola 4-2-2-2. Nah, pada momen ini Klein tidak memiliki opsi banyak untuk memberikan passing pendek. Nah, oleh karena itu Klein pada akhirnya melakukan permainan direct. Bukan hanya pada momen ini, berbagai macam momen Crystal Palace sering bermain direct dan berhasil diredam oleh pemain United. Kita saksikan Klein direct dan berhasil diredam United. Kita lihat di lapangan build up yang dilakukan oleh Crystal Palace 4-2-2-2 ketika blok tinggi diterapkan oleh United, teman-teman. Nah, pada momen ini Klein yang menguasai bola ditutup, ditekan oleh Bruno Fernandes. Di samping itu Klein ditutup juga opsi jalur passingnya ke sisi Koyate. Rashford sebagai cover shadow, teman-teman. Bukan hanya sampai Rashford, Sancho juga sudah siap untuk menekan Koyate, teman-teman. Oleh karena itu pemain-pemain dari Palace, teman-teman, pada akhirnya melakukan permainan direct yang mudah dipatahkan oleh pemain-pemain United. Kita saksikan di sini patah. Lagi pemain United melakukan pressure yang membuat pemain-pemain dari Crystal Palace melakukan kesalahan lagi dan lagi. Tetap dalam keadaan blok tinggi, United menggunakan pola 4-2-2-2 ataupun 4-4-2-6. Nah, pada momen ini Klein kembali menguasai bola dipres oleh Bruno Fernandes. Di samping itu Koyate diikuti pergerakannya oleh Rashford. Nah, kita lihat di sisi tengah pemain Crystal Palace. Jeffrey, teman-teman, dan Connor diisolasi pergerakannya oleh pemain-pemain United. Nah, di sini Klein mencoba memindahkan bola tersebut ke lini belakang. James Tomkins, teman-teman, untuk memindahkan bola tersebut switch ke sisi kiri. Hal itu dilakukan Crystal Palace untuk merenggangkan kerapatan yang diterapkan oleh pemain-pemain United dengan 4-4-2-6-nya. Kita saksikan Klein ke sisi James, kemudian James ke kiper, kemudian di sini Vicente akan memberikan bola tersebut ke sisi kiri permainan dari Crystal Palace. Namun apa yang terjadi? Pemain-pemain dari United secara organisasi sangat bagus untuk meredam pemain-pemain Crystal Palace melakukan build up serangan dengan pressure yang mereka lakukan. Nah, pada momen ini teman-teman saksikan Vicente tidak memiliki opsi untuk memberikan bola ke lini depan karena secara numerik, secara jumlah 4 lawan 2, teman-teman. Kesulitan Vicente ke lini kiri, kemudian ditekan oleh McTominay. Ya, gagal lagi serangan dari Crystal Palace. Dan ini merupakan pressure yang dilakukan oleh pemain United. Kalau kita bagi dari 18 zona, teman-teman. Teman-teman saksikan. Mulai dari daerah permainan lawan ketika lawan melakukan build up play bermain bola pendek, teman-teman. Di sini pemain-pemain United secara progresif, secara aktif melakukan tekanan-tekanan. Mulai dari penjaga gawang dan secara overall di daerah permainan dari lawan. Lalu bagaimana tingkat suksesnya pressing yang dilakukan oleh United? Kita lihat data selanjutnya. Dan ini merupakan successful pressing Man United 5 laga terakhir di semua kompetisi. Ketika menghadapi Crystal Palace, 46% tingkat keberhasilan high pressing yang mereka lakukan. Hal itu memang kelihatan juga beberapa momen pressing yang dilakukan oleh pemain United berhasil dilepas oleh pemain Crystal Palace. Di samping itu pada saat menghadapi Arsenal 53%, menghadapi Chelsea 33%, menghadapi Villarreal 56%. Kalau kita bandingkan dengan pertandingan Ole terakhir, tingkat suksesnya high pressing yang dilakukan oleh United 0%. Jadi ada komparasi perbedaan yang sangat mencolok ketika ada Ole terakhir menghadapi Watford sama dengan tidak ada Ole. Oke, cukup menarik. Seperti yang sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu terkait taktik yang diterapkan oleh Rangnick, yaitu salah satunya momen seperti ini. Permainan simple dengan progresif passing, orientasinya ke depan. Nah, ini build up dari bawah, dari posisi De Gea memberikan ke posisi Maguire. Maguire
Telles teman-teman. Nah, Telles akan langsung memberikan bola tersebut direct ke depan semaksimal mungkin, secepat mungkin, seefisien mungkin untuk menghasilkan peluang. Nah, pada momen ini 4-2-2-2 tetap diterapkan oleh pemain-pemain United. Sancho, teman-teman, berhasil menarik pergerakan fullback kanan dari Crystal Palace, yaitu Klein, teman-teman. Sehingga di sisi tersebut ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain United. Kita saksikan, Telles ke sisi Rashford, 1-1 berhasil diamankan. Hal ini terus berlanjut dilakukan oleh United. Lihat, simple sekali, efisien sekali cara menyerang yang dilakukan oleh United. Khas dari Rangnick, teman-teman. Langsung progresif passing yang dilakukan dari posisi Bruno Fernandes, memanfaatkan keterlambatan transisi dari bek kiri Crystal Palace, teman-teman. Di situ area kosong diekspos oleh Ronaldo. Kita saksikan, orientasinya jelas, memanfaatkan dan membuat peluang secepat mungkin. Ronaldo passing tapi berhasil diredam. Lagi build up dari bawah, Maguire ke Telles, teman-teman. 4-2-2-2 tetap diterapkan oleh United. Telles melakukan direct, Klein tertarik ke posisi Sancho, dan area yang ditinggalkan Klein karena ke-trigger ke posisi Sancho, teman-teman, lagi diekspos oleh pemain United. Ya, dan lagi pemain United melakukan permainan passing direct, umpan-umpan direct, teman-teman. Incarannya posisi Klein lagi. Hal ini dilakukan untuk kesekian kalinya bagi United, teman-teman. Sedangkan Crystal Palace menerapkan pressure trigger, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pemain United yang menguasai bola, orang yang terdekat akan melakukan pressure. Nah, pada momen ini Lindelof memberikan bola ke sisi Klein, teman-teman. Kemudian timbul jarak antar lini belakang dan lini tengah, dan di situ diekspos oleh Ronaldo dan Bruno. Dapat umpan sangat baik dari sisi Rashford. Momen-momen seperti ini, jarak antara lini belakang dan lini tengah dari Crystal Palace dengan permainan direct yang dilakukan oleh pemain United berhasil merenggangkan kekompakan tersebut. Kita saksikan, berbuah peluang. Lagi simple, 1-2 sentuhan, bola diarahkan ke posisi Alex Telles. Apa yang akan dilakukan Alex Telles? Lagi melakukan direct ke depan. Kita lihat, ya, dan tercipta peluang jarak antara lini belakang dan lini tengah dari Crystal Palace menimbulkan space, dan itu dimanfaatkan oleh United. Dari Ronaldo memberikan bola ke Bruno Fernandes dan terciptalah, dan ini merupakan total diagonal pass, cross open play, long pass, pass to penalty, teman-teman. 64 kali percobaan dilakukan oleh United dengan permainan bola-bola di udara. Jadi sederhananya United mengembangkan permainan direct ataupun permainan switch play yang sangat-sangat masif. Kemudian tidak heran dari sisi sayap kiri akan semakin mencolok karena sangat sering United melakukan serangan dari sisi kiri. Alex Telles dan kawan-kawan. Dari sisi tengah 22%, dari sisi kanan 26%. Jadi apa yang kita bahas ini berkorelasi dengan data. Tadi pressing merebut bola yang dilakukan oleh United. Nah, pada momen ini press dilakukan oleh United, teman-teman. Vicente yang menguasai bola akan memberikan bola tersebut ke sisi Guehi, teman-teman. Pemain United akan langsung mencoba merebut bola tersebut. Bargaining pointnya bahwa ketika United berhasil merebut bola tersebut, orientasi mereka itu jelas secepat mungkin lagi untuk menciptakan peluang. Kita saksikan Vicente ke Guehi, ditekan oleh Ronaldo, under pressure Guehi, Rashford sebagai cover shadow menutup jalur passing ke sisi Koyate ataupun James, dan di sini Guehi, teman-teman, memutarkan badannya kembali, dan apa yang dilakukan direct dan bola tersebut berhasil diredam oleh United. Kita saksikan, ya, langsung counter press dilakukan oleh United. Pret ke posisi McTominay, teman-teman. McTominay ke posisi Bruno Fernandes, Bruno Rashford. Semaksimal mungkin, secepat mungkin menghasilkan peluang. Ketika counter press dilakukan, teman-teman, rapat padu padat yang diterapkan oleh Crystal Palace bakalan ronggang atau pelonggar seperti momen ini. Kita saksikan, ya, 1-2. Ronaldo langsung mencoba mengarahkan bola ke sisi Bruno Fernandes, namun terlalu deras. Tapi idenya udah jelas ya, apa yang diinginkan. Lagi pressure yang dilakukan 4-2-2-2 blok tinggi dilakukan oleh United. Secara numerik, secara jumlah, teman-teman, pemain Crystal Palace bakalan sulit untuk memberikan arah bola ke sisi tengah. Nah, pada momen ini Klein lagi menguasai bola, ditekan oleh Bruno Fernandes. Fred, Jeffrey, McTominay corner, teman-teman. Di samping itu Rashford juga sudah siap mengantisipasi jika Klein memberikan bola tersebut ke Koyate ataupun James. Jadi serangan yang dilakukan oleh Crystal Palace akan gagal dan secara cepat dilakukan serangan balik oleh Man United. Lihat,
Dan di sini teman-teman, pertahanan coba dibentuk oleh Crystal Palace dengan rapat antara lini belakang dan lini tengah. Oleh karena itu, momen-momen seperti ini di posisi Fred ataupun McTominay teman-teman bakalan sering banyak menimbulkan ruang. Karena konsep yang diinginkan oleh Patrick Vieira sebaik mungkin menjaga antar lini yang tidak terlalu jauh. Kita saksikan Bruno ke Fred, Fred cross dan gagal. Dan ini proses gol di babak kedua yang dilakukan oleh United. Di setiap koridor, wide area kiri, half space, center, half space kanan, wide area kanan teman-teman diisi oleh pemain-pemain United teman-teman. Jadi opsi yang dimiliki oleh Rangnick ketika melakukan serangan seperti ini akan memiliki jumlah pemain yang lebih. Hal itu akan memudahkan pemain United menciptakan peluang. Pada momen ini, Lindelof yang menguasai bola akan mendrive bola tersebut. Ingat konsep tadi, pemain Crystal Palace yang terdekat akan melakukan press, sehingga pada momen ini Edo ataupun Zaha tertarik ke Lindelof. Di posisi Dalot teman-teman timbul ruang. Kita saksikan Lindelof drive bola, Ronaldo ke sisi Dalot. Ya, Dalot membawa bola dan 1-2 sentuhan terjadi ke posisi Greenwood. Nah, pada momen ini Greenwood mengembalikan bola tersebut ke Fred teman-teman. Sama seperti grafis sebelum yang kita bahas, bahwa posisi Fred ataupun McTominay banyak menimbulkan ruang karena jarak antara lini belakang dan lini tengah oleh pemain Crystal Palace coba dirapatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin oleh Patrick Vieira. Baiknya pada momen ini United berhasil menciptakan gol.